Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Denis Erlangga dari Fakultas Teknik Biologi. Dan sekarang saya akan berpidato tentang keadaan yang saat ini sedang terjadi. Well, we are seeing the Jakarta administration roll out measures to limit contact between people. The issuance of new permits for mass gatherings have been suspended. Jakarta Governor Anies Baswedan has also officially announced the postponement of what would have been Indonesia's inaugural Formula E race, initially scheduled for June. However, that's been postponed now. People have also been urged to avoid or hold off on traveling to countries or visiting places that have been hit by the COVID-19 outbreak. And authorities repeatedly emphasizing the importance of staying healthy and keeping immunity up to members of the public as well. People have also been repeatedly advised to practice good hygiene by washing their hands regularly and avoid touching their faces. Now, we're also seeing international schools close and make their move to move their lessons online and at home. Now, we're also seeing religious communities in Jakarta, such as churchgoers, make changes to their communion practices as well to avoid contact. Mosque officials in Jakarta also making changes. They're being trained to use disinfectants correctly, while mosque goers have also been advised to bring their own prayer mats. Chani, like many governments, Indonesia is also wheeling out economic relief for businesses and consumers. Tell us more about those measures. Well, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati warning that Indonesia could be seeing a lower GDP this year at 4.7% from 5.02% in 2019 as COVID-19 continues to take a hit at businesses. Now, the Finance Minister said that starting April the 1st, authorities would ease several tax rules, including exempting manufacturing companies from paying out income tax, allowing delays in payments of import taxes, and accelerating refunds on value-added tax in manufacturing. Now, Coordinating Minister for Economic Affairs said that the new tax measures are to support people's purchasing power and help both sides of the economy. That's the supply and demand sides. Remember, Indonesia previously already announced a stimulus package worth over $700 million to prop up consumer spending and tourism. Seperti yang telah kita ketahui, saat ini sedang marak terjadi adanya himbauan untuk melakukan social distancing yang dikarenakan adanya wabah COVID-19 yang diperkirakan sudah mulai tersebar dari awal 2020. Himbauan untuk melakukan social distancing ini sudah merupakan bentuk serius Indonesia dalam menyikapi pandemi yang terjadi. Sebagai rakyat Indonesia, kita juga harus memberikan respon yang baik kepada rujukan yang telah disampaikan oleh pemerintah. Dengan melakukan social distancing, kita dapat menurunkan kemungkinan menyebarnya virus ini serta membantu para tenaga medis yang sedang berusaha melawan virus ini. Masyarakat dianjurkan untuk tidak keluar dari rumah dan tetap produktif di rumah. Para tenaga medis yang sedang berusaha di benteng pertahanan barisan belakang memohon juga untuk kita agar diam di rumah sehingga tidak menambah kasus yang sedang terjadi. Walaupun sudah diberikan himbauan untuk tetap di rumah pada saat masa ini, tapi tetap saja ada masyarakat yang keluar untuk mencegah persebaran virus corona, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini telah mengimbau warganya untuk tidak mudik ke kampung halaman. Namun di Terminal Kampung Rambutan Jakarta masih banyak warga yang memilih untuk tetap mudik. Sementara di Terminal Induk Kota Bekasi, meski sepi, masih ada sejumlah warga yang tetap memilih pulang ke kampung halaman karena khawatir. Meski ada imbauan agar warga yang tinggal di Jakarta untuk tidak mudik ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran virus corona, namun arus pemudik masih terjadi. Di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, warga silih berganti mendatangi terminal untuk kembali ke kampung halamannya. Warga beralasan selain karena Jakarta kini terjadi peningkatan jumlah kasus positif virus corona, juga karena tempat bekerja mereka sudah mulai diliburkan. Ngikutin alur dari pemerintah. Cuman kan ini lebih amannya ke pulang kampung dulu. Mudik luar negeri. Karena diliburin, nggak ingin balik ketemu keluarga. Sementara itu, pihak Terminal Kampung Rambutan mengaku tidak melarang para warga untuk mudik, namun imbauan terus dilakukan pihaknya agar para warga berada di rumah. Penumpang ada penurunan, yang biasa rata-rata per hari itu mencapai 3.000-an. Nah, dan sekarang itu rata-rata per hari itu di bawah 2.000, sekitar 1.500 sampai 1.700. Kalau larangan kita belum, tapi himbauan kita terus himbau
Intinya kita himbau jangan ada yang bepergian terlebih dahulu. Ini media sosial, stasiun TV, dan media lainnya terus memperbaharui tentang status COVID yang saat ini sedang terjadi. Masing-masing dari mereka memberikan informasi yang berkaitan dengan jumlah terjadinya kasus COVID-19 ini setiap harinya. Informasi ini tentu membantu kita agar semakin waspada dan bisa menyikapi keadaan dengan lebih bijak. Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan tetap sehat.